Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk anak ibu Deca, silakan pimpin doa mau belajar. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak ibu Deca. Hari ini, ibu mau absen dulu ya. Ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus melalui teks yang disajikan dalam WA, siswa mampu menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng dengan terperinci. 2. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus melalui teks yang disajikan dalam WA, siswa dapat membuat mind map melalui kejadian yang terdapat di dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus secara tertulis dan terperinci. 3. Setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus melalui teks yang disajikan dalam WA, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan yang 4. Setelah mengamati gambar melalui yang disajikan dalam WA Group, siswa mampu menyebutkan jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di wilayah dengan rinci. 5. Setelah membaca teks melalui yang disajikan dalam WA Group tentang perajin kayu, siswa melaporkan jenis pekerjaan yang terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. 6. Dengan melakukan diskusi melalui Zoom, siswa dapat mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dengan benar. 7. Setelah berdiskusi melalui Zoom, siswa dapat menuliskan kegiatan pencegahan berkurangnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Amati gambar di bawah ini. Gambar apa yang Anda Ibu lihat? Gambar buku cerita dan buku dongeng. Ya, semua gambar yang ada pada layar handphone kamu adalah gambar buku cerita dongeng. Hari ini kita belajar dongeng. Sekarang, anak ibu coba perhatikan gambar apa yang kamu lihat. Nah, hari ini kita belajar tentang cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Di sini anak ibu sudah kirimkan ya di WA Group LKPD-nya. Kamu silakan kerjakan nanti, yaitu di situ kamu. Setelah kamu nanti membaca cerita Tupai dan Ikan Gabus, kamu silakan membuat namanya mind map. Nah, mind map ini ya ada terdapat unsur-unsur cerita. Kirimkan gambar jenis pekerjaan ada dalam WA kamu, WA Group ya. Sekarang anak ibu, nanti tugas kamu isi tabel ya berikut yang terdapat dalam LKPD kamu, sebutkan ya jenis pekerjaan yang ada di tempat tinggal kamu. Sekarang coba anak ibu perhatikan, siapa yang bisa baca teks perajin kayu? Setelah kita membaca perajin kayu, anak ibu. Nah, di sini ada tadi kan dari pengrajin kayu menghasilkan apa saja? Ya, Firman. Sekarang coba perhatikan anak ibu. Pertanyaannya anak ibu ya. Nah, baiklah anak ibu, sebelumnya ibu sudah membagi kamu di grup WA kelompok. Sekarang anak ibu coba perhatikan. Tugas kamu silakan diskusikan ya tentang gambar kenampakan hutan di Kalimantan di bawah ini dari tahun 1950 ya sampai dengan 2020. Akan diskusikan mengenai perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Nanti anak ibu ya masing-masing kelompok setelah berdiskusi sampaikan hasil diskusinya ya. Sudah selesai anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk kelompok 1 anak ibu silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun?
Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, silakan baca hasil diskusi kelompoknya. Menurutmu bagaimana perkembangan yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Jawaban dan pertanyaan. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah tertutupi hutan. 1980, hutan mulai sedikit. 2000, hutan mulai berkurang. 2005, hutan sangat sedikit dan banyak berkurang. 2010, hutan mulai berkurang sekali dan permukiman semakin dan sama banyak dengan permukiman. 2020, hutan sudah sedikit sekali dan permukiman semakin luas. Oke, anak ibu, baik untuk kelompok 2, terima kasih. Kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusinya. Perkembangan pohon yang ada di Kalimantan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950 masih tertutupi hutan. Pada tahun 1985 sudah memulai ditebang oleh manusia. Pada tahun 2000 semakin banyak pohon yang ditebang. Pada tahun 2005 sudah mulai permukiman. Pada tahun 2010 hutan sudah sedikit. Pada tahun 2020 hutan sudah hampir gundul. Untuk kelompok anak ibu, berikan tepuk tangan untuk hasil kelompok 3. Baiklah anak ibu semuanya, setelah kamu membaca hasil diskusi kelompok kamu semuanya, hasilnya cukup bagus, baik setiap kelompok. Nah sekarang ibu mau memberikan kuis. Pada tahun berapa hutan Kalimantan kelihatan gundul? Tahun 2020. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika hutan semakin gundul? Angel, apa Angel? Hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Ya benar. Baiklah anak ibu semua. Oke, setelah membaca diskusi kelompok yang tadi, kelompok 1 adalah jawaban yang paling tepat. Berikan tepuk tangan sama untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Apa kesimpulan pelajaran anak ibu ambil hari ini? Belajar pengrajin kayu, jenis-jenis pekerjaan, belajar tentang hutan di Kalimantan. Hari ini kita telah belajar menilai dongeng, kemudian belajar jenis-jenis pekerjaan, kemudian belajar tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Hari ini Ibu akan memberikan evaluasi melalui WA Group. Ya anak-anak Ibu silakan kamu kerjakan, nanti kamu jawab pertanyaannya yang ada di WA Group ya, nanti hasilnya fotokan dan kirim melalui WA Ibu ya. Kamu silakan melalui WA. Anak Ibu, setelah Ibu memeriksa hasil evaluasinya, hasil anak Ibu bagus semuanya. Pelajaran kita sampai di sini. Kita hari ini telah selesai belajar. Terima kasih. Sekarang kita pulang ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita ini, kita berdoa dulu sebelumnya. Mari anak Ibu, yang buat doa hari ini siapa? Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak Ibu, sampai bertemu di Google Meet selanjutnya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan anak Ibu semua ya. Sampai jumpa. Dadah.